tahu Tuhan mengasihi. Terima kasih kasih setia, kasih sayang Tuhan. Bapa di dalam surga, kalau kami mau mulai ibadah kami pada saat pagi hari ini, kuduskan, sucikan. Kami percaya kami datang ke tempat ini bawa hati yang haus akan Tuhan, hati yang rindu akan kebenaran firman Tuhan, dan hati yang mau diubahkan di dalam Engkau. Tuhan Yesus, mari Tuhan, kami mau pergunakan waktu kami yang ada, waktu kami singkat. Kami percaya Tuhan mengasihi kami. Lewat ibadah ini Tuhan, kami boleh berkomitmen mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Dan kami tahu Tuhan adalah sumber pertolongan bagi kami, sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam ibadah ini kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, Tuhan yang pimpin, Tuhan yang kuduskan, dan Tuhan yang sucikan. Dan kami juga berdoa pada saat pagi hari ini buat setiap para pelayan Tuhan, biar mereka boleh menjadi orang-orang yang bertanggung jawab penuh atas setiap rohani mereka, agar rohani mereka memberkati hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memuji memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Yang percaya sama-sama terima berkat, katakan amin. Amin.
mau lebih dalam lagi kepada Tuhan. Pada Tuhan kita ada yang pagi hari ini kami memkomit dengan firman Tuhan dengan baik-baik suara Tuhan dan melakukannya dengan setia. Yang kami percaya ada kasih setia rahmat Tuhan pertolongan Tuhan bagi hidup kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini pada kebetulan kami ada di dalam rumah-Mu, Tuhan mau berbicara kepada kami dan Tuhan mau menopang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, saudara dulu, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Mari sama-sama kita nikmati firman Tuhan. Taat dalam kebenaran, tema besarnya. Topik pada pagi hari ini adalah penerima upah. Betul, Pak Ibu? Orang yang taat terima upah? Ya benar, pasti. Kita menyediakan upah. Kristenan bilang menyediakan upah karena dia tahu dia mengasihi umatnya. Bapak Ibu yang kekasih, sama-sama buka Alkitab kita, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Markus pasal 10. Tapi sebelum Anda baca, saya mau bilang dulu, di perikop ini sangat luar biasa. Markus pasal 10, firman Tuhan dimulai di perikop-perikop ya, yang ada pertama kali adalah tentang perceraian. Kita bercerita tentang perceraian. Kita menjelaskan di bawahnya setelah itu, maka perikopnya berganti mengatakan bahwa Yesus memberkati anak-anak. Saya mau menyampaikan begini, Pak Ibu sekalian, di dalam pernikahan yang betul, di situ terjadi berkat Tuhan. Amin. Berkat Tuhan itu hanya sekedar Anda dan pasangan yang menerimanya, tetapi anak-anak juga menerimanya. Ya, dilanjutkan lagi sampai dengan perikop-perikop yang lainnya. Nanti ada Anda baca, orang kaya sukar masuk dalam kerajaan Allah, ada upah mengikut Yesus, ada bicara tentang pemberitahuan ketiga tentang penderitaan Yesus, permintaan Yohanes dan Yakobus bukan memerintah melainkan melayani, dan kita sampai di perikop ini yaitu Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yuk baca sama-sama di ayat 46. Saya bacakan bagi Bapak Ibu sekalian. Ayat 46, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Orang banyak menegurnya supaya ia diam, namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Lalu Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya, segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanan. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, kita sudah baca di perikop yang ini, Markus pasal 10, dan kita melihat bahwa di awal ayat 46 firman Tuhan berkata seperti ini, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya, dan baca sama-sama, orang banyak berbondong-bondong. Saya potong sini. Dan orang banyak yang berbondong-bondong. Artinya apa? Yang ikut Tuhan banyak. Mereka datang, mereka mau tahu. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, kita mengetahui bahwa selalu ada orang banyak yang mengiring Tuhan Yesus. Kita bilang berbondong-bondong. Ada banyak orang. Pernah dikatakan jumlahnya 5.000, itu hitungannya pria, laki-laki. Dan ketika kita membaca di sini bahwa ada orang banyak, mereka berbondong-bondong. Pak Ibu, selalu ada banyak orang yang mengiringi Tuhan Yesus. Kalau saya menulis di sini, saya bagi 4. Yang pertama, ada orang yang penasaran. Dia pengen tahu aja. Udah. Mereka melihat Tuhan Yesus, oh begitu, pulang, dan mereka tidak akan mendapatkan apa-apa karena penasarannya sudah lewat. Ayo, sekarang di sini siapa? Kalau Bapak Ibu mungkin entah itu jalan-jalan, pergi makan di satu tempat, cuma karena penasaran, kepengen ngelihat tempatnya. Kalau udah ngelihat, udah balik lagi nggak? Belum tentu balik lagi. Yang penting apa? Penasarannya sudah terbayar.
Kalau balik lagi namanya apa? Ketagihan. Ini cuma penasaran, dia cuma datang. Pak, Ibu, bagus nggak yang seperti ini? Ya kalau dia udah lihat Tuhan ya udah, dia balik lagi. Tapi ada tipe orang yang kedua. Tipe orang yang kedua adalah yang ingin tahu, dan besok dia balik lagi, dia dengar tentang khotbah Tuhan Yesus. Ini khotbahnya beda, ini pengajarannya beda. Kalau orang-orang Farisi mengajarkan seperti itu, dia tidak seperti ini. Dia mengajarkan tentang kehidupan, dia mengajarkan tentang kerajaan Allah. Karena apa? Dia penuh kuasa. Amin. Orang yang ingin tahu ini bagus, Pak Ibu, Anda dan saya ingin tahu dan ingin tahu, mendalam lagi. Makanya banyak orang yang cari Tuhan. Inilah orang yang kita ambil di sini adalah orang-orang yang ingin tahu. Tapi ini datang lagi, mendengar lagi, haus datang lagi. Karena Tuhan Yesus dia adalah sumber, dia tidak akan pernah berhenti, dia tidak akan pernah kekeringan. Saya sebagai pendeta, sebagai hamba Tuhan, mungkin satu saat saya bisa kehabisan bahan khotbah, bisa loh, bisa kan ya? Bisa. Tapi kalau Tuhan tidak, karena dia sumbernya. Amin. Oleh sebab itu dari Anda dan saya harus senantiasa gali firman Tuhan, punya kerinduan dalam hatinya. Walaupun ini firman tidak akan pernah berhenti, tetapi kalau kita bilang kita sudah stop, kita berhenti sampai di situ. Tapi cari, gali terus firman Tuhan. Ingin tahu, hari ini haus, besok haus lagi, penasaran, cari lagi. Dan orang yang ketiga adalah orang yang benar-benar butuh pertolongan. Ada yang cari Tuhan dia butuh pertolongan? Salah enggak? Yang lumpuh bisa yang tuli bisa mendengar, yang buta bisa melihat, bahkan yang sakit dan mati sekalipun minta belas kasihan Tuhan tolong. Yang di dalam himpitan dosa, yang nyaris mati, udah mau dirajam batu. Tapi untung ada situ ada Tuhan. Bapak Ibu, saya juga termasuk orang yang butuh pertolongan Tuhan. Amin. Apakah Anda juga orang-orang yang termasuk di dalamnya benar-benar butuh pertolongan Tuhan? Anda dan saya harus mengakui kita lemah, kita tidak berdaya, kita butuh Tuhan. Dia sumber pertolongan. Jadi kalau pada hari ini engkau datang di hadapan Tuhan, rindu, haus akan Tuhan, engkau harus benar-benar butuh pertolongan Dia. Masa sukar atau masa tidak sukar, Anda butuh pertolongan daripada Tuhan. Anda membutuhkan lebihan, karena di dalam Tuhan ada penghiburan. Amin. Ada kekuatan. Nah, yang keempat ini, Pak Ibu, kalau Anda pikir wah ini makin bagus ya pasti. Ini dia. Ada juga yang ingin mencoba Tuhan Yesus. Siapa ini? Siapa yang datang berbondong-bondong ingin mencoba Tuhan Yesus? Dia lihat salahnya Tuhan. Dia lihat Tuhan nanti salah ngomong apa. Ada siapa? Farisi. Kita gampang ngomong orang Farisi. Tapi hati-hati juga. Yang ini yang nomor 4, ada yang ingin mencoba itu, bisa jadi kita nggak punya gelar Farisi, kita bukan gelar ahli Taurat, tapi orangnya ada di dalam ruang ibadah ini. Kita pun bisa loh Pak Bu. Kita salahkan Tuhan, kita ingin cobai Tuhan. Mana Tuhan? Katanya Tuhan sumber berkah. Hari ini saya lagi babak belur. Hari ini saya lagi ngalamin kesukaran ekonomi. Mana dong Tuhan? Kalau dia Tuhan, dia pasti tolong saya. Kalau dia Tuhan pasti dia sembuhkan saya. Halo, jemaat Tuhan di tempat ini. Saya masih beranggapan baik. Nomor 2 dan nomor 3 lebih baik. Orang yang ingin tahu dan butuh pertolongan. Tapi di posisi orang yang ingin mencobai Tuhan, jangan pernah ada di dalam pikiran kita. Amin. Baik. Dia baik. Teramat sangat baik bagi hidup kita. Tuhan tidak pernah mencelakakan hidup kita. Tapi saya percaya satu hal. Pasti ada pertolongan Tuhan. Amin. Dan pertolongan Tuhan tidak akan pernah ada. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita baca ayat 46, kita beranjak ke ayat 47. Di ayat 47 mengatakan seperti ini.
Ketika itu didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, Bartimeus mendengar ketika didengarnya. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu yang tadi udah baca Alkitab. Bartimeus ini punya problemnya apa? Matanya buta. Kalau buta masih bisa melihat nggak Bapak Ibu sekalian? Nggak bisa. Biarpun gerakan apapun nggak bisa dilihat. Bayangan atau apapun gelap gulita. Tetapi firman Tuhan bilang gini, ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah hamba. Perhatikan. Perkataan-perkataan ini tidak pernah dilontarkan kepada orang murid-murid. Yesus anak Daud, Yesus anak Daud, tidak. Terus pernah bilang kaulah Mesias, itu Roh Kudus yang menggerakkan. Tetapi perkataan Yesus anak Daud tidak pernah terucapkan dari mulut Bartimeus lah terucap Yesus anak Daud, kasihanilah. Pak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi kata ketika didengarnya. Ketika Anda melihat ke sini, ketika didengarnya, Bartimeus memang buta. Tapi Bartimeus memaksimalkan yang namanya apa? Pendengarannya. Ketika didengarnya bahwa Yesus adalah orang Nazaret, Yesus orang Nazaret, maka mulailah berseru. Jadi Bartimeus memang buta. Bartimeus tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Bartimeus tidak pernah melihat bentuk, wujud atau apapun. Jangankan wujudnya Tuhan Yesus, dia bahkan tidak pernah melihat tangannya sendiri karena dia buta. Tetapi Alkitab mengatakan seperti ini, ketika didengarnya, berarti Bartimeus memaksimalkan apa yang dia tidak punya. Tetap dia memaksimalkan apa yang dia punya, maksud saya, yaitu apa? Pendengarannya. Dia buta, tetapi dia tidak menutup telinganya. Dia memang buta, tetapi dia juga memaksimalkan mulutnya. Pak, Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, saya mau bilang sama seperti ini. Di tengah kekurangan, Bartimeus teman kurang, nggak bisa melihat. Di tengah kekurangan, buta, harus memaksimalkan yang namanya kelebihan yang Tuhan berikan. Amin. Hari-hari ini mungkin Anda dan saya punya kekurangan. Satu tantangan yang harus Anda hadapi. Tapi jangan berhenti sampai di situ tentang kekuranganmu. Tetapi engkau harus melangkah maju karena Tuhan berikan kelebihan kepadamu. Amin. Punya tangan, kerjakan yang baik. Punya kaki, kerjakan yang baik. Masih punya waktu, kerjakan yang baik. Anda masih punya waktu. Anda masih diberi kesempatan, maksimalkan. Orang kebanyakan sudah tahu dia punya kekurangan. Dia berhenti sampai di situ dan dia bilang, saya kurang Tuhan. Jadi buat apa saya melanjutkan? Jadi buat apa saya punya masa depan? Masa depan saya pasti suram. Enggak sampai di situ. Anda dan saya harus mau maju. Kalau Bartimeus pada pagi hari ini menjadi contoh, didengarnya, berarti dia memaksimalkan apa yang dia punya itu. Dia mendengar berita tentang Tuhan Yesus. Itu banyak lah yang pasif. Mungkin yang tidak mau, diam aja, berpangku tangan, menyerah dah pada keadaan. Ada apanya? Kalau Anda berkunjung ke rumah sakit, ada orang-orang yang pasrah, udah pasrah, tinggal tunggu matinya aja. Tapi juga di bagian yang lain juga ada orang-orang yang berjuang. Enggak, saya melewati ini pasti saya bisa bertahan hidup. Saya tanya Pak Ibu sekalian, orang-orang yang bertahan hidup, punya semangat hidup, pasti dia punya umur lebih panjang. Betul? Iya. Daripada orang yang udah nyerah aja deh. Semangat hidupnya udah hilang. Pak, Ibu, jangan sampai semangat hidupmu hilang pada hari ini. Tuhan sedang berbicara sama kita sekalian. Harus punya semangat hidup. Bartimeus itu buta. Masa depannya tuh udah suram kesananya.
Tetapi saya mau pastikan dia memaksimalkan apa ada maksimalkan apa lagi Bapak Ibu sekalian, maksimalkan kelebihan Anda. Dikasih apapun sama Tuhan, maksimalkan. Amin. Haleluya. Ayo, saya percaya dari tempat ini, saya yakin Anda lebih baik dari Bartimeus. Dia itu udah buta, pengemis lagi. Di sini ada yang pengemis? Gak ada kan? Semua sehat, semua baik kan? Berarti mentalnya, semangatnya harus lebih kuat lagi. Kesukaran itu memang ada. 2026 ketemu juga kesukaran. Anda bilang 2024 lebih gampang, 2023 lebih mudah, enggak tuh. Buktinya apa? Lagi waktu kita SD kan kita juga keringat dingin, ketakutan juga lagi makan panas, bener nggak? Iya kan? Takut nggak lulus, gelisah, begini takut. Gurunya bilang, ya semuanya lulus sore, senangnya minta ampun. Tapi sebelumnya takut. Kapanpun waktunya, maksimalkan kelebihan Anda. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, walaupun mungkin terjadi yang namanya impitan. Anda mau memaksimalkan kelebihan Anda, tetapi sekitarmu bisa aja tidak mendukung. Karena di ayat 48 yang kita mau baca sama-sama, firman Tuhan bilang begini, orang banyak menegurnya supaya ia diam. Artinya pasti diam, berisik. Hentikan potensi, hentikan segala sesuatu yang kau punya. Enggak. Tetapi apa yang terjadi? Namun firman Tuhan bilang apa? Semakin keras ia berseru. Jadi hari ini bukan sesi motivasi, tapi orang yang taat kepada kebenaran, dia tidak pernah berhenti sampai di situ, tapi dia akan terus berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Dia semakin keras berseru. Pak, kalau mau diadu otot, mau diadu kekuatan, memang Bartimeus kerjanya apa? Tiap hari ya dia duduk. Tenaganya pasti lebih banyak daripada orang yang berbondong-bondong jalan dong ya. Dia pasti wajar dia bisa berteriak dengan keras. Tetapi satu hal, namun semakin ia keras berseru. Hari ini problem bisa datang kalau dalam hidup kita masing-masing. Betul atau betul? Betul ya? Betul kok, betul. Tapi seberapa keras engkau berseru kepada Tuhan dan minta pertolongan daripadanya, engkau harus mendapatkan itu. Tuhan ada. Tapi Tuhan juga mau melihat seberapa kita punya kerinduan. Karena Bartimeus dia berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Bartimeus tidak sedang mengincar uang yang Tuhan punya, tapi dia pernah mendengar berita-berita bahwa Tuhan Yesus anak Daud melakukan mukjizat yang luar biasa. Kasihanilah aku adalah belentak meminta belas kasihan Tuhan. Kalau pada hari ini engkau memulai harimu dan pagi hari, minta belas kasihan Tuhan. Halo. Tuhan, aku butuh belas kasihan. Berikan padaku. Minta belas kasihan. Orang yang seperti ini adalah orang yang rendah hati. Pagi hari ini kau dan saya belajar tentang kau dan saya harus makin berseru kepada Tuhan. Di tengah hidup kita, di tengah gelombang badai, di tengah mungkin kesukaran-kesukaran yang ada, engkau dan saya harus semakin keras berseru. Tidak dilarang, Bapak Ibu sekalian. Walaupun sebelah kiri kananmu bilang stop. Tetapi ketika engkau berseru kepada Tuhan, berserulah. Engkau bisa berseru juga di dalam rumahmu, di dalam kamarmu, dan di dalam doa. Minta pertolongan daripada Tuhan. Ayo, saya mau nanya sama kita sekalian. Kapan Anda dan saya, kapan Anda
nangis terseduh-seduh di hadapan Tuhan? Halo? Kapan Anda nangis di hadapan Tuhan? Minta sesuatu, Tuhan tolong belas kasihan. Tuhan tolong. Bukan berarti kita menjadi orang yang cengeng, tapi berserulah kepada Tuhan. Tuhan pasti dengar. Haleluya. Memohon pada Tuhan. Dan Tuhan tidak pernah diam, Bapak sekalian. Ayat demi ayat yang kita baca, Dia tidak patah semangat walaupun di tengah banyak penolakan, Pak Ibu. Ditolak. Bahkan bukan hanya sekedar orang-orang yang Dia kenal, bahkan orang yang Dia tidak kenal, dan bisa jadi yang suruh Dia diam itu yang murid-murid Tuhan Yesus. Aduh, di tengah penolakan, tetapi Dia tidak pernah patah semangat. Saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda berseru kepada Tuhan, minta pertolongan daripada Tuhan, Tuhan pasti dengar Anda. Amin. Tuhan tahu isi hatimu. Tuhan tahu isi hatiku. Tuhan tahu kebutuhanmu. Tuhan tahu kebutuhan kita sekalian. Andai kita sakit pun, Tuhan tahu. Pak Ibu, di ayat 49. Lalu berhentilah dan berkata apa? Panggillah dia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ini waktu Tuhan. Dia bukan hanya sekedar berjalan, tetapi ada waktunya Tuhan berhenti. Tuhan memperhatikan seluruh doa. Tuhan tahu air mata. Tuhan tahu apa yang kau minta di dalam namanya. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Maka dia berhenti dan Tuhan bilang, panggillah dia. Ada bisa bilang ini ajakan juru selamat. Tuhan memang memanggil kita. Dari awal manusia jatuh di dalam dosa, Tuhan sudah memanggil Adam dan Hawa. Memanggil artinya mencari. Memanggil artinya mendekatkan. Kalau hari ini Tuhan Yesus bilang, panggillah dia. Pak, Ibu sekalian, bukan hanya sekedar namanya yang dipanggil. Hardy, bukan hanya sekedar nama yang dipanggil. Tetapi Tuhan Yesus mau supaya Hardy mendekat kepada Tuhan Yesus. Halo? Bukankah Bartimius berjarak? Di tengah kerumunan pasti dia ada di sebelah sana, tapi suaranya yang terdengar. Tapi kata panggillah artinya Tuhan mau supaya yang jauh mendekat. Hari ini itulah ajakan juru selamat. Marilah kepada Tuhan kamu yang sudah berbang berat, Tuhan memberikan apa? Panggilan yang luar biasa. Pak, Ibu, dipanggil Tuhan, jangan mikir yang mati. Betul. Kalau meninggal ya meninggal. Tapi kalau Tuhan panggil Anda, bisa jadi apa? Tuhan mau mengubah hidupmu. Yang tadinya bukan jadi siapa-siapa, menjadi penjala manusia. Yang tadinya bukan kenal siapa-siapa, tetapi dipanggil menjadi anak. Dan Bartimius dipanggil. Bapak Ibu yang terkasih, firman Tuhan bilang ini, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah. Apa? Dia memanggil. Puji Tuhan. Ternyata di sekelilingnya taat, tunduk akan suara Tuhan Yesus. Mak, Ibu, kalau saya mau tulis di sini, mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini kita loh, hamba-hamba Tuhan. Ini Anda juga. Mungkin Anda hari ini juga berjumpa dengan orang-orang yang sedang lemah imannya. Mereka di dalam namanya butuh topangan doa. Mereka butuh yang namanya sesuatu hal yang menguatkan iman mereka. Saya mau menyampaikan, jangan engkau menjadi orang yang malah menghimpit iman pertumbuhan orang itu, tetapi bangkitkan semangatnya. Dan firman Tuhan bilang, kuatkanlah
hatimu. Ini perkataan bukan dikatakan oleh Tuhan Yesus, tapi orang-orang di sekitar mereka. Kuatkanlah hatimu. Walaupun mungkin orang-orang di sekitar itu juga punya problem, permasalahan, pergumulan, punya masalahnya masing-masing. Tetapi orang itu mau menguatkan Bartimeus yang buta itu. Bapak Ibu sekalian, kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Ini jadi saluran berkat. Di sini boleh tahu ada yang hidupnya pengen jadi saluran berkat bagi Tuhan, amin. Saya percaya Anda dan saya mau dipakai Tuhan jadi saluran berkat. Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Kalau kita melihat di sini Markus pasal 10, orang-orang ini bakalnya orang-orang yang menginjil, memberi kekuatan pada orang-orang di sekitar yang sedang lemah. Bapak Ibu yang kasih, saya melihat kalau saya merenungkan firman Tuhan, Bartimeus sedang nggak bisa ngelihat tadi siapa yang ngomong, siapa yang ngelarang gua ya. Dia bilang, sekarang ada yang tidak. Tetapi dia respon tentang apa? Panggilan. Dia fokus sama panggilan itu. Pak Ibu perhatikan di ayat 50. Ya, perhatikan di ayat yang 50. Lalu apa? Baca sama-sama. Ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi apa? Luar biasa. Kalau Anda pikir cuma ya beban, tapi Pak Ibu sekalian, saya ingin menggarisbawahi, coba Anda baca ini. Lalu ia menanggalkan jubahnya. Artinya apa Pak Ibu sekalian? Tahukah Anda bahwa Bartimeus dia punya jubah? Jubahnya itu namanya jubah pengemis. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu sekalian. Kalau nanti ketemu di satu jalan, ada orang tiba-tiba minta uang sama Anda, Pak, kasihan Pak sama saya. Tapi Anda lihat, dia pakai jam tangannya, Anda nggak pakai jam tangan, jam tangannya kuning, mungkin lah, cincin-cincinnya banyak. Kalau dia perempuan, dia pakai anting lebih besar daripada anting Anda. Anda geleng-geleng kepala atau gimana nih? Anda balik. Kok minta duit sama saya? Karena apa? Tampilannya? Iya pasti lah. Tapi kalau Anda melihat ada orang lusuh, misalnya nih ya, Anda bilang ya Ali pengemis. Nah Pak Ibu, Bartimeus juga pakai jubah pengemis Pak Ibu sekalian. Supaya apa? Pak, saya ngomong apa adanya. Supaya gampang dia minta duitnya. Iyalah, supaya dia gampang dia minta duitnya. Ada belas kasihan, jubahnya pasti kotor. Ya seyakin-yakinnya saya Bartimeus nggak pernah tuh cuci jubahnya tiap minggu. Ya dong. Supaya apa? Supaya makin terlihat butuh bertolong. Tapi ketika Bartimeus dipanggil Tuhan, Alkitab menulis seperti ini, lalu ia menanggalkan jubah. Ini hal yang luar biasa. Maka oleh sebab itu di akhir penutup Tuhan Yesus bilang apa? Di ayat yang selanjutnya, firman Tuhan bilang seperti ini. Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bartimeus nggak mau urusan lagi dengan jubah butanya, dengan jubah pengemisnya. Dia tanggalkan. Dan hari ini saya mau menyampaikan, ketika Tuhan panggil hidup Anda dan hidup saya, jangan gunakan jubah yang lama. Manusia lama punya tabiat-tabiat yang jelek, tabiat-tabiat yang tidak menguntungkan, tabiat-tabiat yang merugikan orang, bahkan merugikan diri sendiri. Anda harus lepaskan, bukan relakan, tetapi harus Anda niatkan Pak Ibu sekalian. Aduh saya nggak rela nih lepasin jubah saya. Nanti gimana kalau seumpamanya saya nggak bisa ngambil lagi? Bartimeus kan buta, kalau dia lepas jubahnya dia cari lagi jubahnya. Tapi satu hal, ketika engkau berjumpa dengan Tuhan Yesus, engkau harus meninggalkan manusia lama. Karena apa? Karena Tuhan mau ubah hidupmu. Imannya memang bilang dia pasti ditolong oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian, iman Bartimeus yaitu meninggalkan jubah sakitnya. Bukan berarti kalau hari ini kita masih di dalam namanya perawatan medis, enggak sembuh. Gak usah makan obat, Bukan seperti itu Pak Ibu.
Tetapi mungkin ada sesuatu hal yang menghambat berkat dalam hidup kita. Anda harus berani apa? Menanggalkannya itu melepaskannya. Bahkan boleh dibilang, kalau kedepannya aku tidak pakai jubah ini lagi, aku pun tidak bermasalah. Bapak Ibu yang dikasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan memanggil kita, pasti ada maksud dan rencana Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau supaya apa? Supaya kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Para pemusik bisa naik ke atas sebentar. Saya akan tutup Bapak Ibu sekalian di ayat yang ke-52. Lalu kata Yesus kepadanya, di ayat 51 tadi dia sudah dibilang ya. Lalu Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat? Jawab orang buta itu, Rabuni, supaya aku apa? Dapat melihat. Di ayat 51 tadi dibilang seperti ini, supaya aku dapat melihat. Kalau aku dapat melihat, maka aku dapat bekerja. Aku dapat melihat, maka aku dapat melayani Tuhan. Dan firman Tuhan berkata seperti ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Bapak Ibu sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, yang diminta adalah supaya apa? Supaya aku dapat melihat. Kalau melihat, ya setidaknya Tuhan mulai menjamah matanya, mulai mendoakan, menumpangkan tangannya. Tetapi di ayat 52-nya Anda mendapatkan bahwa firman Tuhan bilang ini, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Apa yang diminta sama manusia, terkadang Tuhan bisa kasih jawaban yang lain, tapi di ujungnya Tuhan mengerti jawaban Anda. Halo, betul Pak Ibu sekalian. Saya mungkin minta doa yang ini Tuhan, yang saya ajukan, tapi Tuhan punya jawaban yang lebih lagi. Tuhan punya jawaban yang lebih lagi, karena Dia tahu soal kesembuhan, soal apa yang kamu minta sudah aku sediakan. Tapi yang terpenting apa? Keselamatan. Bapak Ibu sekalian, saya mau bilang ada sesuatu fokus yang lebih besar di mata Tuhan Yesus. Di matanya kita itu Tuhan, yang itu tolong. Tapi kalau Tuhan melakukan bukan yang minor, tetapi yang besar. Tuhan tidak melakukan yang kecil, Tuhan melakukan sesuatu hal yang lebih besar perkara hidup kita. Tuhan mau campur tangan atas kehidupan Anda dan saya. Dia pemegang masa depan hidup Anda dan saya. Jangan takut, jangan bimbang. Dia Tuhan yang topang hidup kita. Ketika Tuhan ubahkan, supaya apa? Dia diselamatkan. Dan Alkitab bilang, pada saat itu juga melihat lagi. Bukan hanya fisiknya, tetapi rohaninya pun diubahkan Tuhan. Di ayat yang terakhir, di ayat yang ke-52, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia apa? Mengikuti Yesus dalam perjalanan. Orang yang tadinya duduk sekarang mulai berjalan. Orang yang tadinya hanya terdiam, dia mulai melakukan aktivitas. Dikatakan lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Dia mulai melayani Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam hari ini, Bapak, Ibu dan saya sekalian, taat dalam kebenaran. Tak upah. Artemius itu di dalam kesendiriannya, di dalam kegelapannya. Tetapi ketika dia dipanggil oleh Tuhan, dia taat, dia ikut. Sesudah itu dia disembuhkan, dia jadi pengikut Kristus. Hari ini, Pak, ayo bawa hati kita melekat sungguh-sungguh kepada Tuhan.
lebih sungguh, lebih mengasihi Tuhan. Saya percaya siapapun Anda di dalam ruangan ini, bukan satu kebetulan Anda di dalam tempat ini dengan khotbah pada pagi hari. Tuhan ingin berperkara atas hidupmu. Haleluya. Kita puji, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, kau cinta Yesus. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Akan namanya sama-sama katakan dia mau. Lebih sungguh, ya Allah, ya dengan baik Bapak Ibu sekalian. Tuhan punya rencana atas hidupmu. Tuhan punya rencana atas hidup kita sekalian. Tuhan tidak mendengar, tapi hari ini berseruan yang keras pada Tuhan. Dia dengar, dia tahu hatimu, dia tahu kebutuhanmu. Berseru lebih sungguh-sungguh lagi. Ketika orang lain tidak ada yang berkata dan berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Tapi ambil sikap ini, minta belas kasihan Tuhan. Bukan pada waktu saat di waktu-waktu kepepet, tetapi di dalam setiap kesempatan berseru kepada Tuhan. Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Saya percaya dia yang penuh belas kasihan. Dia memanggil hidup. Dia mau menyelamatkan engkau. Dan dia jawab doa-doa kita. Upah sudah tersedia untuk orang yang taat. Hari ini ya Tuhan, pada saat pagi hari ini, ketika kami dengar firman Tuhan, jangan ada hati yang tertutup untuk kebenaran firman Tuhan. Tuhan lembutkan hati kami. Tuhan lembutkan hati kami. Biar benih firman Tuhan jatuh di tanah yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, jika ada di antara kami yang pada saat pagi hari menghadapi program pergumulan apa yang kami doakan, Tuhan tolong. Ada jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada pertolongan Tuhan. Ada kasih sayang, ada rahmat Tuhan. Ada penyertaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sungguh baik buat kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus
Haleluya. Yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Amin. Shalom. Terberkati pada pagi hari ini kita mulai bersama-sama kita dalam kebenaran. Terima kasih untuk kabarnya Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati dan mempersiapkan kita memberikan yang terbaik dalam untuk pelayanan. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini kami mendengar firman-Mu, kami belajar taat dalam kebenaran Tuhan Tuhan. Mari Tuhan, setiap firman Tuhan yang kami dengar, kami mau melakukan dalam kehidupan kami Tuhan, terus dikuatkan dan dibuka di dalam Engkau. Dan Tuhan kiranya pengharapan-Mu turun ke atas nama-Mu, Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman-Mu, berurut hijau, kami punya pelayanan penggembalaannya, bersama sisi keluarganya, dalam pengharapan penyertaan firman agar dapat menjadi alat bagi kemuliaan nama-Mu. Nah Bapa, kami juga mengucap syukur Tuhan untuk segala berkat yang kami boleh terima di dalam Engkau Tuhan. Pada pagi hari ini kami mau bawa persembahan kami Tuhan dengan hati yang mengucapkan syukur dengan sukacita ke dalam rumah-Mu Tuhan. Dan yang kuduskan setiap persembahan ini Tuhan, biar semuanya menjadi berkat untuk setiap apa yang Tuhan diperlukan bagi umat-Mu dan gereja-Mu Tuhan. Dan Bapa, kami menyerahkan setiap cabang kehidupan juga di dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang membukakan setiap itu berkat-Mu, Tuhan yang memberkati jemaat-Mu, Tuhan yang memelihara mencukupi berarti kebutuhan-kebutuhan semua boleh berkenan berkat-Mu Tuhan dan kehidupan kami jadi saluran berkat juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kalau boleh berkenan, boleh berdiri ya. Hari ini cukup banyak, supaya kita boleh saling kenal sama-sama ya. Dan kalau kita keluar di depan, dan ada juga kita bersama. Kita mau sambut bersama bersama ya. 1, 2, 3. Selamat datang dalam perlawanan ibu. Selamat datang dalam perlawanan ibu. Selamat datang dalam perlawanan ibu. Kami juga selamat datang dalam ibadah.
Jumat sore ya. Kemudian nanti sore akan dilayani oleh Ibu Gembala Senior jam 4, kemudian setengah 10 kita ada ibadah sekolah minggu, jam 11 ada ibadah yuk. Untuk Rabu ini tanggal 27 Agustus kita ada ibadah dewasa muda ya, ibadah DMBI jam 7 malam. Kemudian juga kami informasikan untuk minggu depan kita ada ulang tahun jemaat bulan Agustus. Jadi yang berlomba di bulan Agustus yang benar hadir bersama-sama kita merayakannya. Dan juga ada berita kedukaan yaitu telah pulang ke Bapak di surga kemarin papa dari Novel. Jadi Novel ini menantunya Bu Sansan ya, suaminya dari Cynthia. Jadi yang meninggal itu besannya Bu Sansan. Disemayamkannya di rumah duka Ukrida ya saudara-saudara ya. Nanti untuk info lengkapnya selesai ibadah mungkin saya akan coba blast ke broadcast WA ya. Kemudian juga kita bawa di dalam doa untuk Ibu Yulian Nurmala, untuk Mama Dr. Indra di rumah sakit, dan juga untuk keluarga kedukaan dan yang lainnya. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Terima kasih. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita pulang, mari kita baca sama-sama Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Mazmur 121 ayat 1 sampai 8. Ya. Mazmur 121 ayat 8. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Pertolonganku ya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah kananmu. Matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita mendoakan Tuhan. Di akhir ibadah ini kami mengucap syukur buat segala penyertaan Tuhan, pimpinan Tuhan atas ibadah ini. Kalau Tuhan sudah menyertai kami datang ke tempat ini, Tuhan juga akan menghantarkan kami pulang dengan selamat, penuh dengan damai sejahtera. Kalau kami datang dengan sukacita, biar kami boleh pulang dengan kelimpahan di dalam Engkau ya Tuhan. Bapa, pada pagi hari ini turunkan berkat rahmat Tuhan kepada setiap umat-Mu. Kami yang hadir beribadah baik secara online, secara onsite. Tuhan memberkati kami, Tuhan yang menopang kami, menguatkan kami. Bapa, juga kami topang di dalam tangan-Mu untuk ibadah nanti, ibadah yud, ibadah sekolah minggu, juga ibadah raya kedua kami. Kami berdoa Tuhan juga menyertai ibadah-ibadah ini dalam urapan kuasa Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami boleh berjumpa dengan Tuhan dan kuasa-Mu ada mengalir di sana. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kalau sebelum kami pulang ke tempat kami masing-masing, kami percaya ada perlindungan dan kasih sayang Tuhan menyertai kami, melindungi kami, memimpin hidup kami. Kami percaya Tuhan memberkati para pria di dalam tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, para wanita juga diberkati Tuhan. Kami juga berdoa buat anak-anak di dalam anugerah Tuhan. Kami juga berdoa buat lansia-lansia, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Orang tua tunggal diberkati Tuhan. Anak yatim piatu diberkati Tuhan. Yang masih lajang diberkati Tuhan. Janda, duda juga diberkati Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga topang nama-namanya ke dalam tangan Tuhan. Kami bawa Ibu Yulian Nurmala ke dalam tangan-Mu. Kami juga bawa Ibu Mama dan Rina ke Tuhan. Kami sertakan juga ke dalam tangan Tuhan Ibu Naomi Gioh Tuhan. Dan juga kami berdoa buat keluarga kedukaan dari papanya Novel, Pak Adun Ciputra. Tuhan beri kekuatan, beri penghiburan. Dan kami juga berdoa setiap acara yang harus mereka jalani semua berjalan baik Tuhan. Semuanya berjalan baik dalam penyertaan Tuhan. Juga kami sertakan di sini ibu-ibu yang sedang mengandung. Tuhan juga memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Ibu dan anak semuanya sehat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan menyertai dan memberkati kami sekalian. Kami tidak ditinggalkan. Kami dalam anugerah dan rahmat Tuhan. Ketika kami mulai melangkah berjalan pulang, Tuhan memberkati langkah kaki kami. Kami juga berdoa buat setiap jiwa baru yang hadir. Tuhan memberkati hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada kebaikan, kasih sayang Tuhan menyertai mereka. Terima kasih ya Bapak, terima kasih.
Kalau pada pagi hari ini kami akan kembali ke tempat kami masing-masing, mari turunkan berkat rahmat Tuhan dan perlindungan Tuhan ke hidup kami. Mari jemaat Tuhan sama-sama kita bangkit berdiri, angkat tanganmu, dan arahkan hatimu pada Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan melimpahkan kepada kami segala sesuatu yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini untuk tetap ada di hadapan-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Sebab apa yang Kau berkati akan diberkati untuk selama-lamanya. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dari Roh yang Maha Kudus menangis kita sekarang hari ini sampai Maranatha. Terima berkat Tuhan. Yang terima berkat Tuhan sama-sama katakan amin.